Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kiranya Anda semua dan sekeluarga dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan usia, disehatkan badan, jiwa, dan raga, lahir dan batin. Pada video kali ini saya ingin mengulas masalah area lutut dan sekitarnya atau di sekelilingnya, khususnya buat mereka yang usianya di atas 40 tahun atau yang masih di bawah 40 tahun tapi sering mengalami benturan pada lututnya, terantuk, terbentur, atau sering terjatuh. Dan apabila ditekuk dalam posisi seperti ini, itu permukaan lutut atau depan lutut itu terasa sakit hingga ke samping-samping yang seperti ini. Itu urat-uratnya juga terasa sakit apabila disentuh, khususnya kalau ditekuk. Misalnya orang lagi ibadah ditekuk dalam keadaan tahiyat, di situ pun sakit. Di samping itu, bila area sisi lutut atau ruas sendi lutut di bagian dalam, yaitu di bagian yang ini, juga terasa sakit dan nyeri namun tidak ada bengkak, itu Anda perlu melenturkan urat-urat itu seperti yang terlihat pada jempol dan jari-jari saya, telusurnya caranya seperti itu. Dan jika ada bengkak, itu biasanya ada peradangan. Cukup Anda merebus daun sirih ataupun boleh menggunakan obat radang yang lain yang Anda sukain. Kemudian di area ini juga sering tuh, kalau tempurung lutut tuh kalau ditekuk itu sakit. Nah, itu ada urat yang pendek itu yang menghubungkan ke arah lutut sebelah bawah, tulang lutut itu. Nah, itu harus dilenturkan seperti ini. Lakukan cara berulang-ulang. Dalam satu sesi itu ada gerakan-gerakan tangan Anda itu cukup 3 menit, terus kemudian pindah lagi 3 menit. Jadi total sesinya pijat telusurnya ini bisa dilakukan antara 20 sampai 25 menit. Jika itu misalnya pergerakan karena terjatuh atau terbentur segala macam, yaitu juga harus dilakukan telusur seperti ini, karena jika tidak, nanti dia lebam memar di area lutut atau tempurung lutut itu. Kalau dibiarkan hanya makan obat tidak hilang, dia akan menjadi permanen lebamnya itu. Dan itu efek jangka panjangnya itu akan Anda rasakan beberapa tahun kemudian. Jadi jalan pincang gitu ya. Kalau ini kadang bunyi berderak-derak. Nah, inilah urat yang ke arah yang 3, yaitu yang di jempol saya itu adalah urat yang kedua, sedangkan tengahnya yang kelihatan menonjol itu, nah ini adalah urat yang ketiga yang menghubungkan ke arah pinggul sampai ke pongkol atau tulang engsel yang pinggang itu. Ini perlu dilenturkan. Caranya adalah seperti ini, atau Anda bisa menggunakan kompresan ya. Kalau misalnya terjadi pengeroposan atau penipisan tulang lutut, sendi lutut, atau area di sekitar lutut itu, pengeroposan itu ya tidak bisa dipijat, itu harus dikompres aja dengan back ice, kantong es itu yang biasa untuk pakai olahragawan untuk ngompres, tapi ini diganti airnya bukan dengan es tapi dengan air hangat. Lakukan ini secara teratur, minimal seminggu 2 kali, maka keluhan Anda akan semakin berkurang. Karena kalau misalnya dibiarkan, apalagi mereka yang pernah terbentur, lebam dan memarnya itu kalau tidak diurai seperti ini ya tidak akan hilang walaupun Anda akan makan obat dan sebagainya. Harus diurai, karena apa yang saya jabarkan di sini itu sesuai atau sama dengan apa pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari di masa yang lalu. Masa sekarang sih saya udah jarang-jarang melakukan terapi gitu karena banyak kesibukan yang lain. Jadi cara pijatnya seperti itu ya, dilenturkan. Itu pasti manteng itu urat-uratnya, baik yang di sisi sebelah luar paha, samping paha, ataupun sisi sebelah dalam paha itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda biarkan aja, apalagi mereka yang terbentur atau terjatuh dalam posisi berlutut, jatuh di tangga misalnya, itu sangat berbahaya. Nanti di usia Anda memasuki usia masa tua 45 tahun ke atas, itu efeknya itu benar-benar terasa sebagaimana yang dikeluhkan atau yang menjadi keluhan
pasien-pasien saya yang lain. Jadi kalau seandainya misalnya di sini terjadi penipisan tulang, Anda yakin tuh dari dokter dokter tulang mengatakan bahwa itu penipisan tulang atau pengeroposan tulang, itu paling dikompres aja ya. Dan Anda sebaiknya, saya sarankan, minumlah air rebusan daun kelor karena itu sangat baik untuk masalah tulang dan mata. Itu minimal seminggu 2 kali setelah makan minumnya. Jadi demikian ya, video ini saya buat sesuai dengan pengalaman saya bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Itu semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian, dan saya harapkan video ini juga bisa menjadi area atau cara orang melakukan terapi